Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, kelas 02 Teknik Elektro D4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul karakteristik dan saluran transmisi. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Karakteristik listrik adalah sifat-sifat dasar yang menggambarkan aliran dan distribusi energi listrik dalam suatu sistem. Saluran transmisi adalah bagian penting dari sistem penyediaan listrik yang mentransfer energi listrik dalam jumlah besar dari pembangkit listrik ke daerah-daerah yang membutuhkannya, seperti pabrik, bisnis, rumah tangga. Saat energi listrik bergerak melalui saluran transmisi, berbagai karakteristik listrik memainkan peran kunci dalam menjaga keandalan efisiensi sistem. 1. Tahanan R. Tahanan R dalam konteks listrik adalah sifat dari sebuah konduktor atau perangkat listrik yang menghambat aliran arus listrik. Tahanan disebabkan oleh gesekan elektron dalam konduktor, dan semakin tinggi tahanan semakin besar hambatan terhadap aliran arus listrik. Tahanan suatu konduktor pengantar diberi oleh R sama dengan V I per A, di mana V resistansi tahanan jenis tahan, I panjang kawat, A luas penampang. Karena pada umumnya kawat-kawat pengantar terdiri dari kawat pilin, maka berbagai faktor koreksi untuk memperhitungkan pengaruh dari pilihan tersebut. Panjang kawat dikalikan 1,02, 2% faktor koreksi. Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam batas temperatur 100 Celcius sampai 1000 Celcius. Maka untuk kawat tembaga dan aluminium berlaku bersamaan, yaitu RT sama dengan RT1 dalam kurung 1 tambah A alfa AT12 dalam kurung RT2 kurang RT1, di mana RT2 tahanan pada temperatur 2, RT1 tahanan pada temperatur 1, alfa T12 koefisien temperatur dari tahanan pada temperatur T1 Celcius derajat. Nilai koefisien suhu juga tidak konstan dan tergantung dari suhu awal. Koefisien suhu itu pada suhu T1 adalah alfa 1 sama dengan alfa 0 per 1 tambah T1, di mana koefisiensi suhu resistansi pada 0 Celcius derajat. Harga-harga dioda dan untuk bahan konduktor standar dapat dilihat di tabel ini. Resistansi dari bahan konduktor standar untuk berbagai temperatur. Tahanan arus searah yang diperoleh dari perhitungan di atas harus dikalikan dengan faktor 1,0 untuk konduktor padat, 1,001 untuk konduktor pilin yang terdiri dari 2 lapis, 1,02 untuk konduktor pilin yang lebih dari 2 lapis. Contoh soal yaitu tentukan tahanan DC dari ACR 403 mm persegi sama dengan 7.995 cm pada 25 derajat Celcius. ACR ialah konduktor aluminium yang mempunyai inti besi yang berguna untuk mempertinggi kekuatan tarik penampang konduktor. Tidak termasuk penampang baja, jadi hanya menampang A1 saja. Jadi untuk A1 konduktivitas 61%, maka tahanan DC-nya. Jawabannya R25 sama dengan 1,02 kali 2,09 kali 10 pangkat 5 kali 10 minus pangkat minus 5 per 403 kali 10 pangkat 2 sama dengan 0,0731 ohm.
Yang kedua itu induktansi L. Dalam penurunan rumus untuk induktansi dan resistansi, induktif dari suatu konduktor biasanya dibagi di dua faktor, yaitu efek kulit, dan efek sekitar. Efek kulit ialah gejala pada arus bolak-balik bahwa kerapatan arus dalam penempang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi jika hanya menunjuk frekuensi kerja 50 Hz, maka pengaruh skin efek sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar ialah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat pertama yang ditinjau sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara keduanya, maka efek sekitar dapat diabaikan. Tiap konduktor bila mana dilalui aliran listrik akan membentuk suatu medan magnet yang terdiri atas lingkaran-lingkaran konsentrik. Dengan konduktor sebagai titik tengah dan terletak pada bidang T lurus, pada panjang konduktor sebagai medan terletak di dalam konduktor dan sebagian lainnya dalam konduktor. Dapat dilihat dari gambar di atas itu gambar induksi saluran udara satu pasang. Umpamakan radius penempang konduktor sebesar R dan arus listrik yang mengalir sebesar 1 ampere. Dengan menangkap distribusi medan di dalam konduktor berbentuk rata, intensitas medan pada tempat X dari pusat konduktor adalah Hx sama dengan 1x per 2 VR per pangkat 2 bila X lebih besar dari R. Selanjutnya berlaku Bx sama dengan Bx induksi magnet di tempat X U4 Pi sama dengan 4 Pi kali 10 pangkat 7. Verbalitas relatif medan untuk bahan magnet. Dengan demikian, maka flux yang melewati dinding suatu tabung silindris dengan tabel panjang 1 meter menjadi Vx sama dengan Bx kali I kali Dx. Flux ini mengait hanya dengan arus yang terletak di dalam lingkaran dengan radius X, yaitu dengan X pangkat 2 per R pangkat 2 R, sehingga kaitan flux X kali Dx per 2 QR pangkat 2 kali X pangkat 2 X pangkat 2 per R pangkat 2 kali I. X pangkat 3 kali I sama dengan 2 QR pangkat 4 Dx. Kaitan flux saluran mulai dari pusat lingkaran hingga ke tepi konduktor menjadi kaitan flux total Kini perlu diperhatikan flux luar, yaitu yang terletak di luar konduktor. Yang akan diperhatikan hanyalah flux yang terletak di antara kedua konduktor. Karena yang selebihnya flux gabungan yang tidak berpengaruh pada induksi sendiri. Kuat medan disebabkan suatu konduktor pada jarak X mulai dari pusat konduktor X lebih besar dari R adalah induksi magnet Hx sama dengan Hx sama dengan I per 2 Pi X.
dx U dx I per 2 Qx. Flux yang melewati dinding suatu tabung silindris dengan tebal dx dan panjang 1 meter menjadi V sama dengan sama dengan 1 per 2 Qx dx. Kaitan flux total di luar konduktor. Median dr median V dr V I sama dengan 2 Q dx sama dengan I per 2 V IN dr. Kaitan flux keseluruhan dari dalam maupun luar konduktor menjadi Vt sama dengan 1 per 8 V tambah V1 per 2 V sama dengan V1 per V4 sama dengan 0,5 tambah 2 del per R. Dengan demikian maka kaitan flux dari kedua konduktor menjadi V1 per 4V sama dengan dalam kurung 1 tambah 4 del per R per meter panjang. Dan kaitan flux total dari kedua konduktor persatuan arus menjadi L sama dengan mu 0 per 4V sama dalam kurung 1 tambah 4 IN D per R. 4V kali 10 pangkat 7 bagi per 4 sama dengan M1 tambah 4 dr atau L sama dengan 1 tambah 4 N D per D per R kali 10 pangkat 7 kali H. Induksi dari suatu saluran udara 3 fase terletak simetris sebagai segitiga sama sisi. Pada gambar 2.2 adalah L sama dengan dalam kurung 0,5 tambah 2 IN dalam kurung D1 D2 D3 1 per 3 per R kali 10 pangkat 7 kali H per M. Gambarnya itu seperti ini pada gambar titik 2 induksi saluran udara 3 fase. Segitiga sama sisi dengan segitiga sisi tidak sama. Yang A segitiga sama sisi, B segitiga sisi tidak sama. Jelas bahwa induktansi suatu saluran listrik tergantung dari jarak antara konduktor, lebih besar jarak lebih besar pula induktansi. Radius konduktor yaitu berkurang dengan bertambahnya radius, panjang saluran yaitu meningkat dengan panjang saluran itu. Contoh soalnya, sebuah kumparan memiliki 100 liter kawat. Jika arus listrik yang mengalir melalui kumparan tersebut adalah 2 ampere, hitunglah induktansinya. Jawabannya L sama dengan mu 0 kali N pangkat 2 kali A sama dengan per I. Diketahui N 100 ml, ampernya 0,01 pangkat 2 sama dengan 1 cm kali 1 cm. I sama dengan 0,1 meter sama dengan 10 cm. Ditanya L, penyelesaian L sama dengan 4V kali 10 per pangkat 7 kali H per M kali 100 pangkat 2 kali 0,01 meter pangkat 2 sama dengan 0,1 meter. L sama dengan 1256
56 kali 10 pangkat 2 kali 1000 bagi 0,1 M sama dengan meter sama dengan L sama dengan 125 kali 66 Hz. Jadi induktansi kumparan tersebut adalah 125,66 Hz. Kapasitansi. Sebagaimana diketahui, dua konduktor terletak terpisah oleh satu medium isolasi merupakan suatu kapasitor. Dalam hal saluran udara, maka dua konduktor merupakan dua pelat sebuah kapasitor yang dipisah oleh udara. Kapasitansi ini terbagi rata sepanjang saluran udara dan dapat dianggap sebagai suatu deratan sejumlah kapasitor sepanjang saluran. Pada gambar 3.1, bila mana pada saluran udara itu dipasang suatu tegangan bolak-balik, akan mengalir suatu arus kapasitansi 1, sebagaimana terlihat pada gambar 3.1b. Sekalipun saluran tidak diberi beban, arus itu dinamakan arus kapasitansi dan besarnya tergantung dari tegangan kapasitansi saluran dan frekuensi. Besar arus muatan kapasitansi adalah I sama dengan 2 V per FC V, di mana I arus muatan kapasitansi, F frekuensi, C besar F tegangan. Pada gambar 3.1, kapasitansi saluran transmisi. A tersebar sepanjang saluran, B berpusat pada satu tempat. Misalnya suatu saluran udara satu fase dengan dua konduktor yang masing-masing memiliki radius R, sebagaimana terlihat pada gambar 3.22. Jarak antara kedua konduktor dianggap jauh lebih besar dari radius R. Bila mana konduktor A memiliki muatan positif V farad per meter panjang, konduktor B memiliki muatan negatif V farad per meter panjang. Umpamakan pada titik P yang terletak sejauh X meter dari konduktor A. Intensitas medan pada titik P dikarenakan muatan positif V pada konduktor A adalah mengarah kepada B adalah besar, sama dengan XA sama dengan V per 2 K sama dengan dalam kurung D kurang X. Intensitas medan pada titik P disebabkan oleh muatan pada konduktor B adalah sebesar E dalam kurung D kali X B sama dengan V per 2 K dalam kurung D kurang X. Resultan intensitas medan pada titik P dengan demikian menjadi EX sama dengan EXA tambah DE dalam kurung DXB sama dengan V per 2 K tambah V 2 K dalam kurung D kurang X sama dengan V per 2 K dalam kurung 1 per X tambah 1 D kurang X. Pada gambar kapasitas 3.2, yaitu kapasitansi saluran udara satu fase. Perbedaan potensial antara dua konduktor adalah sama dengan kerja yang dilakukan dengan memindahkan muatan satu kolom dari satu konduktor ke konduktor yang lain melawan gaya elektrostatik. Dengan demikian, maka perbedaan potensial antara konduktor A dan konduktor B adalah F integral D kurang R dr sama dengan X dx sama dengan V per 2 K integral D kurang R sama dalam kurung 1 per X tambah 1 per D kurang X sama dengan V 2 K dalam kurung elemen IN X IN dan dalam kurung D kurang X sama dengan V per 2 K kali IN D kurang R per R.
Kapasitansi ditentukan sebagai C sama dengan V per F, sehingga C V per V per 2 VK. Elemen IN D kurang R per R sama dengan 2 V per 2 IN D per R tambah R farad per meter. Karena R jauh lebih kecil dari D, maka dapat tertulis C sama dengan V K per IN DR farad per meter. Untuk satu saluran transmisi 3 fasa dipergunakan jalan pikiran yang sama sebagaimana dilakukan pada satu fas, bila mana letak fas R per R, S dan T adalah simetris pada gambar 2.2a, maka kapasitas setiap konduktor adalah sebesar V K per E IN D kurang R per R farad per meter. Bila mana konfigurasi ketiga fas tidak simetris, gambar 2.2b, maka besaran dan D diganti dengan D1, D2, D3. Dengan memperlihatkan rumus-rumus di atas dapat dilihat bahwa kapasitansi I1 menjadi lebih besar dengan panjang saluran, I2 menjadi lebih besar dari radius R, I3 menjadi lebih kecil dengan jarak D. Contoh soalnya, terdapat sebuah kapasitor berkapasitas 0,8 mikrofarad yang dibebani oleh baterai berkapasitas 20 volt. Jadi berapa banyak muatan yang disimpan di kapasitor? Jawaban diketahui, C sama dengan 0,8 mikrofarad sama dengan 8 kali 10 per 10 8 kali 10 per 7 volt. Volt sama dengan 20 volt. Ditanyakan berapa nilai Q. Penyelesaiannya C sama dengan Q per F. Jadi V sama dengan C kali F. V 8 kali 10 kurang 7 kali 20 sama dengan V sama dengan 1,6 kali 10 kurang 5 kolom. Jadi jawabannya adalah 1,6 kali 10 kurang 5 kolom. Kesimpulan, tahanan industansi dan kapasitansi adalah bagian penting dalam pemahaman tentang sifat-sifat listrik dalam rangkaian listrik. Mereka memainkan peran kunci dalam pengaturan dan perilaku aliran arus listrik, serta menyediakan alat untuk mengubah dan mengendalikan energi dalam bentuk berbeda. Pemahaman tentang tahanan, industansi, dan kapasitansi sangat penting dalam desain, analisis, dan pemilihan figur teknologi elektronik